Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sadikin dari Prodi S1 Ilmu Perpustakaan. Pada tugas 3 sumber-sumber informasi, saya ingin menjelaskan dua contoh bahan rujukan Indonesia, yaitu yang pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang kedua, Ensiklopedia Indonesia. Bahan-bahan rujukan itu terdapat di perpustakaan sebagai bahan rujukan yang dapat dimanfaatkan pemustaka. Kamus Besar Bahasa Indonesia menurut Saleh dalam buku Bahan Ajar Rujukan edisi kedua. Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rujukan utama yang paling otoritatif untuk memeriksa ejaan yang benar, makna kata, penggunaan frasa, dan informasi tata bahasa dalam bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kamus eka bahasa resmi bahasa Indonesia yang sebagai acuan tertinggi bagi penutur bahasa Indonesia. Manfaat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Saleh dalam buku Bahan Rujukan edisi kedua, yaitu sebagai rujukan resmi bahasa Indonesia, dan yang kedua digunakan oleh pelajar, mahasiswa, peneliti, atau masyarakat umum untuk mencari arti kata, ejaan baku, kelas kata, dan contoh penggunaannya. Kamus Besar Bahasa Indonesia juga tersedia dalam bentuk cetak maupun online, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemustaka dan dapat diakses dengan mudah. Dan yang kedua, Ensiklopedia Indonesia. Menurut Saleh, dalam buku Bahan Rujukan edisi 2, Ensiklopedia Indonesia adalah salah satu bentuk bahan rujukan yang merupakan pengembangan dari kamus. Isi dan bentuk penyajian serta cara penyusunan ensiklopedia banyak persamaan dengan kamus. Namun berdasarkan batasannya, maka yang dimuat dalam ensiklopedia adalah entry-entry berikut penjelasan dan istilah-istilah tertentu. Manfaat ensiklopedia. Menurut Saleh dalam buku Bahan Rujukan edisi 2, manfaat ensiklopedia adalah sebagai sarana untuk mencari informasi dasar mengenai berbagai masalah. Sebagai sarana utama dalam langkah awal untuk melakukan suatu kajian mengenai subjek tertentu. Manfaat yang kedua adalah sebagai sumber informasi terpercaya, berisi informasi penyajian data dan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan fakta yang disertai data-data yang akurat. Dan yang ketiga, sebagai sumber penelitian, berisi informasi ringkas, ilmu pengetahuan secara umum, dan bersifat faktual. Ensiklopedia ini membuat pemustaka dalam mencari sumber informasi yang lengkap dalam riset penelitiannya. Demikian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.